Al-Ulama Warasyatul Anbiya. Check this out. Hey you everybody. What's up bro? What's up brother? What's up boy? What's up people? Bapak 2, Ibu 2, Empo 2, Abang 2, Mamang 2, Encang 2, Encing 2, Teteh 2. Yang saya hormati. Ya ketemu lagi bareng Betawi Bocah Kampung. Channel YouTube yang dikit banget subscribernya, dikit banget yang nontonnya, dikit banget yang like-nya. Sedih dah, kalau diceritain mah. Lagi itu kan kita sudah mengulas tentang awal mula beragama. Kemarin kan tentang Islam yang kafah dan juga baiat. Sekarang tentang Al-Ulama Warasyatul Anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ulama yang bagaimana sih? Apa emang yang disebut ulama itu, Ustadz, Kiai, Habib, Gus, Aguslo, Buya, Syekh, dan sejenisnya? Lah bukan. Ulama itu bukan seorang manusia, itu entitas aja, cielah entitas, atau sebuah nama saja. Hanya saja, ulama itu menempati wadah seorang manusia. Manusia yang bagaimana sih? Manusia yang telah beserta Allah atau Tuhan. Itu yang disebut Al-Ulama Warasyatul Anbiya, atau ulama billah, atau Al-Mahdi, atau guru ruhani yang menzahir, atau guru mursyid. Hanya satu di seluruh penjuru dunia. Dialah Al-Mahdi, dialah ulama billah, dialah Rasulun min anfusikum, dialah mursyid, dialah rajanya manusia. Waris, jelas hanya satu. Isinya pun sama dari zaman Nabi Adam alaihi salam, sampai sekarang, sama isinya dia juga. Hanya existing zaman yang berbeda. Beda halnya dengan ulama yang amanah. Makin kemari, yang isinya sama, kini kian rusak dan menghilang dari konsep yang diajarkan dan dipraktekkan oleh rasul-rasul terdahulu. Contoh, nih ya, walaupun fakta. Syahadat yang memang bunyinya bersaksi, kini hanya sebatas ngucapin kalimat aja. Sedih, miris, udah pada tua kagak bisa bedain antara bersakit sama ngucapin. Dan ulama ini, hanya sebatas cerita, dongeng, karangan bebas, lebih parahnya lagi, itu pun katanya, dari kata-katanya si anu. Kagak bisa menyampaikan cara atau tekniknya, dan dia pun tidak bisa membuktikan dan mengalami hal itu. Ada di video gue, udah gue ulasin di sono. Tonton mengkanya. Ada lagi nih, ulama su, atau ulama buruk, ulama palsu. Ya. Yang namanya buruk udah pasti palsu. Itu urutannya dari awal sampai akhir, rusak, parah, ora bisa dibetulin, awalnya juga udah ora benar, apalagi akhirannya. Wah parah. Ora ketolong udah. Yang namanya, palsu atau buruk, berbagai jenis hal, dari sudut pandang manapun pengen banget dibilang asli, dimirip-miripin ora bisa. Palsu ya palsu, jangan ngaku asli. Cara ngebedain. Ulama billah, ulama amanah, sama ulama su, gampil. Siap dianalisa aja, asal legowo, jangan ampe kayak di bawah ini. Nanti marah lagi. Nanti merasa tersaingi lagi, nanti ngamuk lagi, nanti gila lagi, nanti pada ilang jamaahnya lagi, nanti ora bisa nyari duit lagi jual dalil, hadis, sama agama lagi. Cukup dengan syahadatnya aja. Syahadatnya udah betul, berarti, memang itu ulama waris, ulama billah. Karena, syahadatnya itu bersaksi, sesuai bunyinya. Bukan ngucapin dua kalimat. Atau dengan proses baiat, yang memang di video gue kemarin maghrib udah gue ulas, makanya tonton. Bukannya ditalkin, emang mau kawin lo segala ditalkin, sama halnya dengan ijab kobul, atau beradu dua congoran. Gue kasih contoh nih. Baiat itu penanaman nur iman dan nur kitab sebagai penerang, petunjuk, pembeda. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 14. Karena, nur iman dan nur kitab itu dimasukkan ke dalam dada.
bukan lewat mulut sama jabat tangan. Yang benar aja. Memakai cara dan teknik khusus untuk bisa masuk nur iman dan nur kitab di dalam dada. Sunan Kalijogo aja, untuk bisa masuk nur iman dan nur kitab ke dalam dadanya, proses tirakatnya aja lama, lebih dari 3 tahun. Ada juga yang mengajarkan tentang suluk, atau halwat, atau itikaf atau tapa brata. Banyak dalil dan hadis nyako, yang mengajarkan tentang suluk, cari mengkanya. Dan yang mewajibkan kita tentang visi misi ketuhanan. Itu beberapa poin dari ulama waris yang memang dalam poin tersebut mengajarkan caranya. Bayat. Sama halnya awal kita bersyahadat. Terus, suluk. Dan visi misi ketuhanan. Nah, sekarang ulama amanah. Awalnya sih 100%, makin kemari, 60%. Lah, sekarang udah rusak. Kenapa rusak? Ya, karena hanya sebatas cerita saja, tidak mengalami, membuktikan, dan dipraktekan. Buktinya yang kayak tadi gue ulas di atas. Setiap hari, setiap waktu, itu terjadi di kampung-kampung dan di kota-kota besar. Yah, apalagi ulama su. Udah buruk, palsu lagi, ngaku-ngaku asli. Lo lihat deh di TV-TV, di media sosial, banyak banget dah. Masa, ada orang ngaku keturunan Nabi, ngaku Habib lah. Begitu dites DNA pada takut. Ada orang model begitu. Gue pengen keplak baik kepalanya. Ini contoh, itu yang gua mau. Walaupun fakta lapangan ya hahaha. Intinya, merusak agama, merusak Islam, membikin kegaduhan, ngedoktrin orang untuk membenci hal yang mereka tidak sukai. Itulah ulama su. Oke. Makanya sering-sering tonton video gue di YouTube. Don't miss it. Don't forget, subscribe, like, comment, and share. Loncengnya dipencet, biar ketahuan ada notifikasi video terbaru dari gue. Betawi bocah kampung. Asli banget kampungnya. Soalnya, ngomongnya juga lala, ora. Mohon maaf, apabila dalam sebuah penyampaian dan kelafalan, gue kurang begitu berkenan. Kurang begitu tertata banyak kekeliruan atau kesalahan, ya memang itu dari gue pribadi. Yang benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang gua mau.